Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah, terus bergerak, optimis, harapan itu masih ada. Kita lanjutkan PJJ kita untuk pertemuan yang ketiga. Semoga pertemuan sebelumnya bisa diikuti dengan baik ya. Rekapan kalian belum selesai karena saya masih menunggu teman-teman yang belum mengumpulkan absensi maupun tugasnya, masih saya tunggu. Hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan notasi sigma. Ini pelajaran baru buat kalian ya. Jadi setelah kita kemarin belajar tentang barisan dan deret, kita akan gunakan simbol baru ya untuk menuliskan barisan dan deret yang panjang itu menjadi sebuah simbol yang lebih singkat, ini dengan notasi sigma. Yang pertama kita nanti akan belajar bagaimana apa itu notasi sigma dulu ya. Jadi dari notasi sigma kita membaca lambangnya dulu, kemudian menggunakannya dalam pembentukan barisan. Setelah itu dari barisan yang ada kita coba buat menjadi notasi sigma. Di pertemuan berikutnya mungkin kita akan belajar tentang sifat-sifat dari notasi sigma dan kegunaannya dalam induksi matematika. Oke, kita mulai dengan notasi sigma dulu ya. Saya sudah nulis sedikit. Nah, ini ya. Jadi ketika kita punya sebuah lambang, ini namanya lambang sigma seperti ini ya. Kalian sering ketemu ini di Microsoft Excel ya. Ketika melakukan penjumlahannya, ini simbol sum. Kita baca dulu ya. Ini ada sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I plus 2. Nah, kita baca sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I plus 2. I-nya ini indeksnya ya, variabel yang dipakai. Ketika kita punya bentuk seperti ini, maka kita bisa uraikan menjadi, karena ini I-nya itu adalah 1 sampai 5, sigma itu artinya penjumlahan, maka ini, rumus ini kita ganti I-nya dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5, karena 1 sampai 5. Ya, jadi kita bisa tulis 2 kali 1 tambah 1 ditambah 2 kali 2 tambah 1 ditambah 2 kali 3 tambah 1 ditambah 2 kali 4 tambah 1 ditambah 2 kali 5 tambah 1 ya, kita hitung saja. 2 kali 1 tambah 1 ya 3, 2 kali 2 tambah 1 ya 5, 2 kali 3 tambah 1 7, 2 kali 4 tambah 1 9, 2 kali 5 tambah 1 11. Sehingga kalau kita jumlah 3 tambah 7 10, 9 tambah 11 20, 10 tambah 20 30, tambah 5 35 ya. Insya Allah mudah untuk kalian untuk di sini. Saya ulangi kembali. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2I plus 1. Kita ganti I-nya dengan angka, mulai dari angka 1 sampai 5. Jadi 2, I-nya diganti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini tak jumlah semuanya. Itu bagian pertama, kita menguraikan notasi sigma menjadi bentuk barisan. Bahkan kita sudah bisa menghitungnya ya, menghitung jumlahnya ya. Untuk menghitung ini, kalau ini misalnya ya, I-nya 1 sampai 100 ya. Untuk menghitungnya gimana? Ya kita pakai SN ya. Kita kan kemarin sudah belajar aritmatika. Nah, nanti kita coba lihat soal yang lebih kompleks. Pembahasan lebih lengkapnya kan di WA ya. Jadi di sini cuma mengulangi saja konsep dasarnya. Kemudian kalau kita punya sebuah barisan. Nah, ini barisannya. Barisan 2, 5, 8, 11, 14, 17. Kita tahu ini dari satu angka ke angka berikutnya, ini barisan aritmatika. Bedanya 3 ya, jelas ya. Bedanya 3. Kita ubah ke dalam bentuk notasi sigma. Kita tulis dulu sigma. Kita boleh pakai huruf lain, misalnya huruf K ya. Tidak harus I, tidak harus K, boleh A, B, C, alfa, beta dan seterusnya boleh ya. Misalnya K dari angka 1. Ini juga sebenarnya tidak harus 1, tapi kita ambil mudahnya dulu dari angka 1. Ya, besok kalau kita sudah belajar tentang sifat-sifat notasi sigma, kita bisa ambil angka permulaan yang lain. Sigma K 1 dari angka 1 ya, karena di sini tadi 2, 5, 8, 11, 14, 17 itu ada 6 suku, maka K 1 sampai 6. Kemudian 2 ke 5 ini bedanya 3, berarti di sini 3K. Ingat ini adalah barisan aritmatika. Yang bedanya 3, kita tulis 3K. Kalau kita masukkan angka 1, 3 kali 1 itu 3. Padahal di sini permulaannya adalah angka 2, maka di sini kita kurangi 1 supaya jadi rumus yang benar. Nah, rumus ini bisa juga kita cari dengan mencari UN-nya.
ya UN dari barisan ini. Ingat, UN adalah U1 ditambah N-1 beda. U1 nya 2 ya. Coba kita tulis ya. Nah, ini nulisnya sebenarnya terbalik ya. Cuma dari sini berarti UN 2 ditambah N-1. N nya tadi 6 berarti N1 jadi 5 ya. 5 kali bedanya 3 tadi ya. Nah, N nya di sini 6 tadi. Atau bentar, ini kan mau cari rumusnya ya. Bentar, UN ya, UN aja ya. UN N-1 kali 3. Nah, di sini ada 2 tambah 3N-3 menjadi 3N-1 atau 3K-1, sama saja ya. Nah, semoga bisa dipahami. Atau saya ulangi sekali lagi, kalau kita punya sebuah barisan, misalnya barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, 17, kita mau bentuk notasi sigmanya, maka kita tulis sigma, pilih satu huruf, kita mulai dari angka 1, K sama dengan 1, karena di sini ada 6 suku, maka sigma K 1 sampai 6. Kemudian rumus dari UN-nya ini adalah 3N-1 ya, maka kita tinggal ganti 3K-1. Atau caranya lebih mudah tadi, karena bedanya adalah 3, maka kita tulis dulu 3K ya. Kemudian kalau kita masukkan angka 1 ya bagi permulaan, 3 kali 1 berarti 3. Padahal di sini angka permulaannya 2. 3 supaya jadi 2 kita kurangi 1. 3K kurang 1 ya. Ya, semoga yang singkat ini bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Ada kekurangan, ada kesulitan bisa ditanyakan. Tetap jaga kesehatan di rumah, terus bergerak, optimis, harapan itu masih ada. Ya, sudah cukup ya.